Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mengajak pirsawan yang masih mencintai YouTube Kajian Bima Sakti untuk bersama-sama melakukan diskusi di antara kita, dan Anda boleh nanti meneruskan ngirim video-video bertanyaan pada saya, dan saya akan jawab melalui diskusi seperti ini yang sekarang hadir, sehingga semakin luas dan terjadi interaksi antara kita, antara saya dan Anda semua, menjadi clear pemahaman-pemahaman supaya tidak salah paham dan gagal paham. Kali ini ada beberapa pertanyaan pada saya yang dari berbagai tempat. Pertanyaan pertama dari saudara Ronaldi, ini dari daerah Padang sana. Yang pertanyaannya ini adalah sebagaimana video berikut Anda dengarkan. Nanti dari ini akan saya jawab pertanyaan itu tadi. Nama saya Ronaldi SPDMM. Alamat Jorong Bentiang, Nagari Bomas, Kecamatan Sungai Pagu atau Morolabu, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Umur 51 tahun. Pendidikan yang pernah saya lalui S1 di IKIP Padang, lulus tahun 1998. Lanjut pada jenjang S2 dengan jurusan manajemen di Widya Jayakarta tahun 2006. Pekerjaan sekarang PNS di Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saya mau bertanya kepada Prof, karena saya tidak tahu dan mohon penjelasan supaya terjadi pencerahan. Pertanyaan yang pertama, saya membaca di dalam Al-Quran ada kata-kata musyrik, munafik, fasik, dan kafir. Karena di dalam Al-Quran kata-kata ini banyak sekali muncul dan saya belum paham tentang itu. Al-Quran juga menerangkan syirik adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Yang kedua, dari kecil sampai sekarang, saya sudah kepala 5, sering mendengar di masyarakat tentang dogma dan budaya nenek moyang. Pertanyaan saya, apa itu dogma dan budaya nenek moyang? Al-Quran menerangkan, janganlah kamu mengikuti budaya nenek moyang. Mohon pencerahannya. Pertanyaan saya yang ketiga, sebelum saya mendengarkan pencerahan dari Prof tentang rahasia di balik salat, sebelumnya saya tidak mengerti sedikit pun apa itu salat. Tetapi setelah mendengarkan YouTube dan sering melakukan diskusi dengan Prof, maka saya mendapatkan pencerahan bahwa salat itu adalah media untuk berdiskusi atau bersilaturahmi dengan ilahi. Pertanyaan saya, bagaimana kiatnya Prof dalam salat itu kita benar-benar merasa sedang berdiskusi atau berdialog dengan ilahi? Yang keempat, bagaimana dengan salat yang sewaktu muda banyak tidak salat? Apakah saat ini saya sudah mendapatkan pencerahan dari Prof, salat yang di masa lalu itu harus diqada kembali?
Mohon pencerahannya. Baiklah, setelah Anda mendengarkan pertanyaan saudara Ronaldi tadi, maka saya ingin menjawab keempat pertanyaan ini satu persatu. Mudah-mudahan untuk yang bersangkutan semakin jelas dan untuk yang lain menjadi pengetahuan baru. Pak Ronaldi bertanya tentang istilah-istilah yang banyak dalam Quran. Ada syirik, ada munafik, ada kafir, ada fasik, dan sebagainya ini. Istilah-istilah itu betul di dalam Al-Quran, bahkan di dalam surat Al-Baqarah. Itu dari ayat ketiga sampai dengan 12 itu agak panjang itu. Di situ mukmin atau beriman, orang kafir dan orang munafik sekali disebutkan. Saya sebutkan satu persatu supaya tidak salah paham. Yang dinamakan orang mukmin atau beriman semua sudah tahu, yaitu dia memiliki prinsip hidup yang diberikan oleh Allah, kebenaran dan kebaikan dari Allah, dan dia pegang teguh. Serta prinsip hidup itu diamalkan. Prinsip hidup itu yang dinamakan keyakinan atau keimanan. Dilakukan, maka dia menjadi seorang yang betul-betul taat. Muttaqin itu di situ. Nah, itu kriteria pertama. Standarnya jelas, semua sudah tahu. Jadi kalau Anda melaksanakan apa yang sudah dilakukan, yang dirujuk di dalam Al-Quran, baik itu yang sifatnya perintah atau larangan, maka Anda, insya Allah itu Anda termasuk orang-orang muttaqin itu tadi, orang yang sudah taat. Nah, ada yang kedua adalah kelompok orang munafik, orang kafir. Kafir itu artinya menolak kebenaran, menolak kebaikan. Penolakan itu tidak selalu, istilah kafir itu tidak selalu koneksitasnya dengan Al-Quran. Pada saat Anda menolak kebenaran yang ada di dalam alam raya ini, itu dinamakan kafir. Yang ketiga adalah orang-orang yang musyrik. Musyrik itu artinya di dalam rongga dadanya itu ada ilah lain. Ada 2 atau 3 Robnya, Tuhannya, mengimani selain Allah yang tunggal itu musyrik. Di dalam keseharian banyak orang melakukan kemusyrikan itu tadi. Misalnya, dia seorang haji, dia sholat setiap hari, tapi dia mempercayai kepada kuburan-kuburan yang penuh berkat, para wali, itu sudah masuk kepada kemusyrikan. Sehingga yang dinamakan ibadah-ibadah mahdhah yang sudah dilakukan itu akan tergerus habis. Hati-hati dalam keseharian seperti itu. Fasik itu artinya kembali kepada, dia sudah betul, sudah melakukan, tapi entah bagaimana pada satu waktu dia setback kembali kepada sebelum dia menjadi seorang yang baik itu tadi. Itu namanya fasik. Dia sudah mengikuti kebenaran, tahu-tahu dia menolak kepadanya. Orang-orang fasik banyak di dalam masyarakat seperti itu. Makanya kita berhati-hati. Itu yang pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua adalah, ada istilah dogma dan budaya. Apa dogma? Dogma itu sebuah kaidah yang diikuti tanpa bertanya lagi, sudah diikutin saja. Di dalam masyarakat seperti itu. Katanya, tidak boleh ke sana, saya ikut. Harus begini, saya ikut. Tanpa menggunakan nalar, itu dogma. Nah, yang dinamakan budaya adalah sebuah peradaban yang dibangun oleh masyarakat setempat menjadi sebuah komitmen bersama. Maka itu menjadi sebuah budaya. Nah, masyarakat ini sering sekali
budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat itu dianggap sebagai sebuah kebenaran yang harus diikuti. Sehingga banyak tidak punya keberanian untuk keluar daripada dogma budayanya itu. Masyarakat Arab jahiliyah seperti itu, budayanya, budaya jahiliyah. Maka Islam datang, Al-Quran datang, pada dasarnya bukan untuk melawan atau membuang kebudayaan yang dibangun, bukan. Akan tetapi untuk mengarahkan, untuk memberikan sebuah nilai, sebuah rujukan. Mana dari budaya-budaya masyarakat itu yang bisa berbahaya dan bisa merusak sistem sosial dan bisa merusak wibawa nilai-nilai kemanusiaan, itu harus dipinggirkan. Budaya di dalam masyarakat Jawa itu banyak sekali. Misalnya percaya dengan kesaktian keris, itu budaya di dalam masyarakat Jawa banyak itu. Sampai lekukannya saja itu dihitung, itu budaya, dipercaya. Lah hal yang demikian ini itu merusak sistem keyakinan dia bahwa di dalam keris ada kesaktian, itu adalah kemusyrikan. Maka diluruskan, jangan seperti itu. Bahwa Anda mempunyai keris sebagai sebuah bagian budaya, boleh saja sebagai hiasan dan sebagainya, tidak masalah itu. Tapi kalau kemudian itu dijadikan sebuah jimat, lah itu tidak boleh. Harus keluar dari situ. Yang ketiga, ada pertanyaan Pak Ronaldi, adalah salat sebagai sebuah media. Karena lewat YouTube saya, untuk diskusi dengan ilahinya. Media itu adalah sebuah alat atau sebuah software, ya, sebuah tempat atau sebuah, kalau sekarang aplikasi untuk diskusi dengan ilahinya. Bagaimana caranya diskusi dengan ilahinya itu? Di dalam YouTube saya sudah saya sampaikan, kalau tidak salah YouTube yang ke-190 itu dilihat kembali, poin-poinnya banyak untuk diskusi. Dari bacaannya sudah alat diskusi. Satu contoh, Al-Fatihah, 3 ayat pertama itu diskusi untuk mengimani ilahinya. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Dia yang Maha Rahman, Maha Rahim, kasih dan sayang, Maliki Yaumi. 3 ayat pertama itu adalah sebuah pujian kepada ilahi. Pada saat Anda memuji ilahi itu diskusi. Engkau yang aku yakini, aku kepercaya. Maka hanya engkau yang mempunyai puji dan puja. Dan engkau pula yang memiliki sifat Rahman Rahim. Dan engkau yang akan menguasai kekuasaan pada hari berbangkit, hari kemudian. Dengan kekuasaan Engkau yang demikian mulia, demikian tinggi, demikian agung itu, maka pada saat-saat saya sekarang menghadap dengan Engkau ini, semuanya menjadi sebuah aktivitas ibadah diriku, tapi aku tidak bisa melakukan itu kalau aku tidak mendapatkan bimbingan-Mu, tidak mendapatkan sebuah kondisi yang menyebabkan aku bisa melaksanakan itu semua. Maka oleh karena itu, tunjukkanlah kepadaku jalan-jalan kemana aku harus melangkah supaya mencapai target itu tadi, sebagaimana Engkau telah pernah memberikan juga kepada pendahulu-pendahulu saya. Begitu, dan bukan langkah-langkah setan yang menyebabkan
engkau murka kepada diriku. Itu dalam Fatihah itu sebuah diskusi, coba pelan-pelan dan dijiwai. Banyak manika-manika pada sujud, pada ruku, diskusi. Pada sujud, pada ruku itu, pada saat itu mengagungkan Tuhan, tapi pada saat itu Anda sedang mensucikan diri Anda. Itu diskusinya. Ini secara ringkas karena lewat YouTube. Kemudian bagi mereka yang waktu mudanya mungkin, saya yakin Pak Ronaldi tidak, tapi bagi mereka yang waktu mudanya dulu belum pernah sholat, setelah masa tuanya sholat, itu digimanakan sholat yang lalu? Ya sudah, tobatin yang sudah lewat, begitu, bukan dikodoin, bukan kemudian dikejar yang saat ini, yang dilakukan setiap hari yang lalu itu dikodok, ya, diganti. Tidak bisa, sudah lewat. Ya sudah, mudah-mudahan Allah itu tadi mengampunin kehilapan siapapun yang dalam kondisi itu. Karena tadi itu Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Begitu cara kita menyikapin pada kehidupan ini tadi, karena Allah tidak pernah menghukum hambanya, tapi Dia akan mengampuni dan memaafkan serta merangkul bagi mereka yang ingin kembali kepada dirinya. Mudah-mudahan saudara Ronaldi paham dengan apa yang saya sampaikan. Berikutnya, ada penanya kedua dari seorang ibu, ini dari Jakarta, Ibu Waluyati. Silakan Ibu menyampaikan dalam videonya ini, Anda dengarkan pertanyaannya itu tadi. Nanti kita dengarkan. Saya Waluyati Supriyantini dari Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Saya ingin tahu karena saya tidak tahu apa hikmah dari kita diberikan kesempatan untuk bertasbih pagi hari dan petang hari. Mohon pencerahannya Prof. Ika. Saya simpulkan dari pertanyaan Ibu Waluyati tadi dengan beberapa poin. Yang pertama, dan saya langsung, apa manfaat atau hikmah di dalam Quran kita disuruh bertasbih kepada Ilahi pada pagi dan petang hari? Bayu sabihu bukrota wa asila itu tadi. Maka banyaklah kalian bertasbih kepada Ilahi pada waktu pagi dan petang hari. Itu pertanyaan pertama. Tasbih itu bukan pakai alat tasbih. Tasbih itu adalah sebuah ucapan yang diyakini oleh hati dan bisa dilakukan oleh gerak badan Anda itu tadi, bahwasanya Dialah zat yang maha suci, maha mulia, tidak ada duanya, dan maha besar. Itu bacaan-bacaan tasbih sebetulnya dalam keseharian. Banyak, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walau akbar. Itu rangkaian daripada bacaan tasbih kepada ilahinya itu. Dan bacaan-bacaan lain Anda bisa di dalam Quran itu. Kalau Anda membaca ayat kursi, itu adalah bacaan tasbih panjang itu. Tasbih kepada Allah, karena Dialah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia yang maha hidup, tidak tidur, dan seterusnya. Dia yang mengetahui apa yang di depan dan apa yang di belakang, dan seterusnya. Anda silakan di dalam
Al-Quran, baca itu boleh, itu jadi bacakan tasbih, diayatin. Bacaan tasbih ada betulnya itu di dalam surat Al-Hadid. Coba baca surat dari ayat 1 sampai 10 kira-kira seperti itu tasbih. Surat Al-Hasr itu pada ayat ke-42-43 sekitar itu. Itu bacaan tasbih sebetulnya. Dialah Allah, tidak ada ilah kecuali Dia. Dia yang mengetahui apa yang gaib dan apa yang dohir, alam syahada ini. Segala sesuatunya diketahui oleh Dia. Dialah yang Maha Kudus, Dialah yang Maha Kuasa dan sebagainya. Bacaan silakan Anda, banyak sekali bacaan-bacaan tasbih itu. Itu dengan ucapan dan getaran hati. Jadi pada saat pagi dan petang hari, coba sempatkan. Kalau pagi hari mungkin habis subuh, Anda duduk-duduk di beranda atau di taman sendirian, coba diucapkan itu. Petang hari misalnya habis maghrib sampai isya tadi diucapkan dengan pertanyaan kedua, dengan pelan-pelan ini pertanyaan kedua, yaitu dengan suara yang rendah dan tidak dijaharkan. Kenapa? Supaya hati saja yang bergetar kepada ilah itu. Ini sebetulnya untuk melembutkan hati Anda. Hati-hati yang keras itu kalau dibiarkan itu akan membatu sehingga firman, nasihat itu tidak bisa masuk. Maka hanya bisa dihancurkan dengan kelembutan tasbih ini tadi. Memohon kepada Allah, jangan dikeraskan hatiku ini, hancurkan kekerasan hati ini, dilembutkan sebagaimana lembutnya nama-namamu itu. Dengan demikian, kalau sudah lembut, hati itu kayak spon yang baru, dimasukkan air akan masuk semua. Tapi spon yang sudah mengeras, itu sudah jadi batu, air tidak bisa terserap. Hati itu seperti itu. Jadi tasbih itu pada dasarnya adalah untuk pelembut hati Anda, bukan untuk ilahinya. Walaupun nama-nama Allah yang disebut itu tadi, tapi feedbacknya kembali kepada Anda. Jangan mengikuti tasbihnya saudara-saudara kita yang di masjid pakai loudspeaker itu overacting. Nah, itu salah satu bentuk daripada kemungkaran pada dasarnya. Sepertinya benar, tapi berbuat mungkar. Karena membuat bising udara sekitar. Jangan dipaksakan, disuruh pelan dengan hati yang lembut. Tidak dengan suara yang keras. Apalagi pakai loudspeaker. Sudah menyalahi daripada rujukan Al-Quran. Maka pada saat Anda melanggar itu, Anda kafir dalam mengejawatahkan Quran ini. Bertasbih dengan cara yang kafir. Karena di dalam perintah Al-Qurannya itu dengan hati yang lembut. Sudah terjawab pertanyaan Bu Walu? Dan masih ada pertanyaan dari Surabaya ini, Pak Trimujoko yang nelpon SMS kepada saya dengan melalui videonya. Mari kita dengarkan pertanyaannya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Insinyur Trimujoko MP dari UPN Veteran Jawa Timur. Ketemu kembali dengan Prof. Ika. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan takaran dan timbangan. Di dalam Quran surat Al-An'am itu ayat 152, kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 85, surat ke-7 ayat 85, demikian juga di surat Hud ayat 84, itu disebutkan Pak Ika,
Jadi janganlah kamu atau sempurnakanlah timbangan dan janganlah kamu merugikan orang sedikit pun. Nah, dalam hal ini mohon dijelaskan apakah ayat-ayat ini itu berkaitan dengan pedagang, Pak? Ya, hanya pedagang saja kah ataukah profesi yang lain? Seperti saya ada di pendidik ya, ada di dosen di Fakultas Pertanian. Nah, apa yang dimaksud dengan takaran dan timbangan dalam hal ini? Terima kasih, mohon dijelaskan Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Tri Munjoko, dan ini menjadi pewakil juga mereka yang mengikuti YouTube kali ini. Pertanyaannya hanya satu, Pak Tri Munjoko, tentang takaran. Apa bedanya antara takaran dan timbangan? Kalau takaran itu adalah merupakan ukurannya, kalau timbangan itu alatnya. Nah, takaran itu banyak. Kalau ukuran, kalau air bisa volume, itu takaran. Kalau jarak bisa meter, itu takaran namanya. Ya, takaran misalnya di dalam merasa, itu takaran. Terlalu masam atau terlalu pahit, itu takaran. Timbangan alatnya. Betul, memang di dalam Al-Quran ini khusus tentang takaran ini juga sebetulnya perintah atau nuansa takaran ini sudah disampaikan oleh Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi sebelumnya ya sudah ada kenabian itu tadi. Kalau Anda melihat film The Moses atau Ten Commandments itu tentang Nabi Musa, dia menikah dengan anak seorang di Madian. Itu betul seorang nabi. Itulah ahli takaran dia itu. Nabi yang menyampaikan, nabi yang jujur tentang takaran. Nah, sekarang apa hikmah daripada itu sampai di dalam Quran pun diulang. Disampaikan. Yang pertama, takaran itu pada dasarnya adalah memberikan nuansi kepada kita agar supaya kita tuh belajar jujur. Jujur dulu di dalam kehidupan. Jangan suka menipu, tidak boleh. Karena kalau tidak ada kejujuran dan suka ada tipu daya, maka sistem sosial rusak. Itu arahnya ke sana. Yang kedua, selain jujur, yang kedua itu menyangkut masalah-masalah kepastian, kestabilan. Jangan hari ini berkata A, besok B, lusa C. Tidak. Kita harus konsisten. Apabila mengatakan tidak, tidak. Apabila mengatakan iya, iya. Ini yang tadi pertanyaan Pak Ronaldi, supaya tidak terjadi kemunafikan pada dirinya. Nuansanya ke sana, dan tentunya ini ada hubungannya betul. Yang pertama tentunya dengan perdagangan, supaya ada kepastian hukum di dalam perdagangan ini tadi. Yang dinamakan timbangan emas. Nah, ini alat. Takaran tentunya berbeda dengan timbangan beras. Jangan disamakan masing-masing. Ini masing-masing. Anda bisa melihat itu tadi. Sehingga dengan demikian ada standar-standar bahwa itu di dalam perdagangan keseharian. Karena memang ada kejadian di dalam masyarakat itu, khususnya di pasar-pasar. Sampai sekarang
Di Indonesia ini hampir mayoritas pedagang-pedagang di pasar datang itu selalu mengurangi takaran ini tadi, timbangan itu. Dikasih pemberat dahulu sebelum ditimbang, sehingga terjadi istilah bahasa Jawa ngentit. Ya, seakan-akan dengan demikian terjadi keuntungan. Dia akan dirugikan oleh dirinya sendiri tanpa dia sadar. Makanya pedagang-pedagang kecil itu tidak pernah bisa kaya ya gitu saja seumur-umur karena hidupnya tidak berkah. Ya, kebanyakan ini saya katakan, mudah-mudahan yang mereka sudah melakukan terberkahi dan mereka yang belum melakukan coba diperbaiki. Apa ada hubungannya takaran dan timbangan ini selain pada perdagangan? Betul. Kalau saudara Trimur Joko tadi katakan sebagai seorang pengajar di perguruan tinggi, jelas bahwa di dalam satu semester Anda harus mengajar 16 kali tatap muka. Nah itu, takaran itu. Jangan hanya 4 kali. Itu tidak memenuhi setiap 1 kali tatap muka, tergantung SKS-nya. 1 atau 2 atau 3. Tentu berbeda. 1 SKS 50 menit, 2 SKS 100 menit, ya 3 SKS ya 1,5 jam Anda tatap muka seperti itu. 3 SKS lah itu namanya takaran. Materi kuliahnya, kurikulumnya juga ada apa yang diberikan. Misalnya Anda pada tatap muka pertama harus menyampaikan tentang morfologi akar, ya sampaikan morfologi akar. Kalau di pertanian seperti itu namanya takaran-takaran. Sebagai pegawai ada takaran. Takaran standarisasi apa tugas Anda di dalam keseharian. Nah sehingga perintah takaran dan timbangan di dalam Quran itu bisa overall, menyeluruh. Di dalam keluarga ada takaran timbangan. Misalnya Al-Quran mengatakan Arijalun kaumun ala nisa. Laki-laki itu menjadi umbrella, payung, pelindung bagi wanita. Seorang suami memberikan nafkah, sudah jelas pada saat akad nikah disampaikan. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya adalah menjaga kehormatan keluarga dan seterusnya. Yaitu tadi takaran-takaran yang sudah ada di dalam masyarakat. Silakan Anda mengembangkan sendiri sehingga kita hidup ini dengan standarisasi yang sama. Ya, dengan kestandaran yang sama kita bisa mengukur kepastian dalam kehidupan ini. Karena Allah sendiri memberikan ukuran. Barang siapa beramal soleh kebajikan, maka akan dilipat gandakan, dipangkatkan 10 kali dari kesolehannya. Itu tadi, itu takaran. Barang siapa berbuat kesalahan, maka dia akan dibalas dengan 1 kesalahan yang dia perbuat. Itu takaran. Cara nimbangnya hanya Anda sendiri. Belajar menjadi timbangan pada dirinya sendiri supaya Anda punya standarisasi di dalam hidup. Jelas Anda termasuk manusia yang berkualitas, yang dengan kualitas itu Allah memperkenankan Anda untuk bertemu dengannya di akhirat, atau Anda tidak berkualitas yang dengan itu oleh Allah akan dijauhkan dari sisinya karena ketidaklayakan. Mudah-mudahan Anda yang mendengarkan ini termasuk orang-orang yang berkualitas bersama saya dan mereka berpartisipasi dalam tanya jawab seperti ini mendapatkan keberkahan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.